Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmainun dengan NIM 18472400029. Nah, saya berasal dari kelas 28B. Di video kali ini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif dan beberapa variabel yang terdapat di materi ini. Nah, adapun penelitian kuantitatif bertujuan untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasi untuk dapat melakukan generalisasi terhadap fenomena yang diteliti. Pembuktian terhadap dugaan sementara atau hipotesis perlu dilakukan dengan berfokus pada interaksi antara variabel yang diteliti. Karena itu, dalam kenyataan tujuan penelitian, bahasa yang digunakan harus menggambarkan apa dan bagaimana variabel-variabel yang diteliti itu diukur dan diamati. Nah, selanjutnya proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif berawal dari masalah, kemudian merujuk pada teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Dan penelitian kuantitatif dapat dilakukan secara sistematis, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena yang dipadukan dan oleh teori serta hipotesis sebagaimana ditujukan pada gambar berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu bagian prosedur penelitian kuantitatif. Bagian ini kegiatan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu penting, aktual dan menarik, dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan bisa masalah itu diteliti. Nah, masalah yang dapat digali dari berbagai sumber empiris atau teoritis sebagai aktivitas penelitian pendahuluan. Nah, agar permasalahan ditemukan dengan baik, diperlukan fakta-fakta empiris diiringi penguasaan teori yang diperoleh melalui pengkajian sebagai berbagai literatur relevan. Nah, pada tahap selanjutnya, penelitian melihat tujuan sebagai suatu permasalahan, masalah yang telah ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah. Nah, pada umumnya rumusan masalah penelitian kuantitatif ini disusun dalam bentuk pertanyaan. Nah, rumusan masalah merupakan penentuan faktor-faktor atau aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup kajian penelitian. Nah, dalam praktik faktor-faktor tersebut serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian permasalahan sangat banyak. Sangat banyak dalam kompleks. Oleh karena itu diperlukan pembatasan pada faktor atau aspek yang dominan saja. Nah, penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang dapat dikelola dalam arti layak dan terjangkau untuk diteliti. Nah, sebab sub permasalahan dicari, mungkin jawabannya secara spesifik dalam bentuk hipotesis yang sesuai. Nah, dalam hal ini perlu studi kepustakaan, yaitu kegiatan dalam mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian. Nah, dalam kegiatan ini juga dikaji hal-hal empiris yang bersumber dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian menahan sementara hipotesis atau pertanyaan sampai semua data terkumpul dan diinterpretasikan.
Nah, pada tahap selanjutnya, penelitian diarahkan untuk mencari data didasari oleh rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, dalam hal ini diperlukan desain metodologi berisi tahapan penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Nah, sebelum kegiatan pengumuman data dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan teknik penyusun dan menguji instrumen yang akan digunakan untuk mengumpul data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Nah, hasil penelitian, hasil analisis data ini merupakan temuan yang belum diberi makna. Pemaknaan hasil analisis data yang dilakukan melalui interpretasi yang mengarah pada upaya mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dalam tahap ini dikemukakan tentu menerima atau menolak hipotesis. Interpretasi dibuat dengan hubungan antara temuan yang satu dengan yang lainnya. Nah, adapun kesimpulan merupakan generalisasi atas interpretasi. Terhadap kesimpulan yang diperoleh, maka diciptakanlah implikasi dan rekomendasi serta saran dalam memanfaatkan hasil penelitian. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.